yu'tiqahu min sab'i aradin. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah orang lain, maka dia akan dikalungkan di lehernya. Sabab kan? Tanah apa? Bapak Pak, 7 lapis bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya. Jalan seketek tapi semangat. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirin wal hadirat, mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, mustami'in wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Mushola Sasopan Mushola Darussalam Desa Tanjung Rambutan. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW RT Kepala Dusun atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, ketua-ketua kampung yang dirahmati Allah. Yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan jamaah Mushola Darussalam. Mau tak kita dirahmati Allah, Bapak Ibu? Alhamdulillah di malam hari ini, malam yang ke-26 kita di bulan Jumadil Akhir. Lebih kurang 63 malam lagi atau 63 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bapak-bapak, ibu-ibu kesehatan dan kesempatan sehingga nantinya kita dapat berpuasa di siang Ramadan dengan aman, selamat, sehat badan, dan dilapangkan segala urusan dan dilapangkan segala rezeki, sehingga nantinya kita bisa beribadah, berimpak, bertadarus di bulan Ramadan nantinya. Amin. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah. Semoga salawat dan salam kita selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pada akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang diberikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah komunitas Riau Mengaji akan membagikan wakaf Al-Quran yang untuk di Kampar. Ambo sendiri mewakili dari komunitas Riau Mengaji, tim Ustadz Busri Al-Kampari Official. Insyaallah sehabis ceramah kau sebentar deh ya. Jangan mau ceramah deh Pak. Sebentar deh. Lamun nonton TV deh. Kau jangan lagi deh. Nah 10 menit akan azan, kita akan serahkan Al-Quran. Di foto ya, diambil fotonya dan dikirim ke komunitas Riau Mengaji di Pekanbaru. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah di Mushola Darussalam Sasopan Desa Tanjung Rambutan. Adapun tausiah kita pada malam hari ini adalah bahaya merampas tanah dan mengubah batas patokan tanah. Kalau bahasa warung
bahayo gilo aduh si kudu pak dalam pun ada rin di luar dia awalnya. Nah, merampas tanah atau mengubah batas patok tanah itu merupakan dosa. Bahkan itu termasuk kezaliman terhadap orang lain. Jangan anggap itu masalah sepele. Jangan kita anggap itu masalah kecil. Tetapi itu berakibat ada bahaya yang kita dapatkan nantinya di akhirat. Karena itu perkara besar. Bahkan perkara ini akan dibawa oleh Allah di padang mahsyar. Mana Pak? Padang panjang? Di padang mana, Bang? Padang mahsyar. Padang panjang atau padang muntung? Padang mahsyar. Padang pasar. Di padang mana? Di padang mahsyar, bukan di padang panjang, bukan di padang pasar, tapi di padang panjang. Nah, di padang panjang. Padang mahsyar. Padang mahsyar, Ustaz. Maksar. Oh, maksar. Masyar ya. Maksar, bukan maksar ya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menganggap hanya 1 jengkal, Ustaz. Hanya 2 meter. Tidak. Tapi perkara yang sekecil apapun Allah akan menghitungnya. Dalam surah Al-Zalzalah apa baca? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, Allah akan menghitungnya. Apatah lagi sekecil apapun kejahatan, dosa yang kita kerjakan, Allah akan menghitungnya. Menurut kita kecil, tetapi di sisi Nabi dan di sisi Allah itu adalah dosa besar, bahkan kezaliman terhadap orang lain. Apa kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 27? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, jangan kamu memakan ya amwalakum, harta saudara kamu, bainakum, di antara kamu, bil batil, dengan cara yang batil. Nampak sekolah tanah awak, baik tanah rumah ataupun tanah kebun, orang tu nak ditunggu kebun leleh, berpuluh tahun tak ditengok-tengok kebun. Bukan orang tu tak hanya kebun, mungkin orang tu sibuk di luar. Lalu kita ambil semeter setahun, akhirnya tanah uang itu 2 hektar menjadi 1/4 hektar. Ada sih kudu Pak. Berubah cacau lah. Cacau gota berubah, cacau sawit berubah. Ada enggak? Dalam suhu nak ada ni. Atau umahnya. Rumah dulu 20 kali 30, kini melebar 25 kali 45. Babali tidak, meminta tidak, hibah tak, namanya mencilok, merampas. Apa ni Nabi? La yahillu malum ri'im muslimin illa bitibin nafsin minhu. Tidaklah halal harta seseorang yang kita ambil melainkan dengan jalur yang benar, dibeli, ya tak? Atau diminta untuk dihibah, atau diwakafkan, atau tergadai, ya. Kalau tidak dihibahkan, tidak dibeli, tidak disewa, ya, tidak tergadai, itu namanya merampas, merampok. Bahaya Pak. Apa yang kita dapatkan nantinya?
sekiranya kita mengambil punya orang, biasa meter, biasa jongkal, biak 20 cm, biak 10 cm, biak 2 cm, biaklah tanah awak kalau bio ke uang daripada tanah awak bertambah dek mambil tanah awak. Apa bahayanya Pak? Yang pertama Bu, dikalungkan nantinya tanah yang kita ambil tuh nanti dikalungkan di leher kita sebanyak 7 lapis. Tanah itu tidak detail Pak sampai ke bawah tanah. Karena langit 7 lapis, bumi 7 lah. Awak aja kono kolesterol untuk kolesterolnya. Boi siko enggak? Kalau siko namanya tensi. Kalau di pundak awak kok kolesterol. Boi enggak? Abu. Untuk ibu siko mana? Enak pun nak kolesterol lah. Apa ni Nabi? Man zalama kida sibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah orang lain, maka dia akan dikalungkan di lehernya. Sabar kan? Tanah apa? Bapak Pak, 7 lapis bumi, 7 lapis tanah. Apa menggali untuk pisang, nanam pisang? Cidengok bapak lapi Pak. Itu dia di bawah tanah. Aku hitam, ya dah. Kata boleh? Bunyong, posia. Itu baru lapisan Pak di atas. Oh, di bawah tanah itu lapis. Kemarin di IBS, di Bulim tuh, di Jalan Raya tuh, orang ngembor untuk cari air 116 meter, apa lugas? Allah di bumi 119 meter baru habis bumi dan jumpa gas. Masih ada tanah lagi, masih ada. Berapa kilo? Itu akan dikalungkan di leher kita di hari kiamat. Terbayang oleh kita. Kalilah 1 meter kali 10 panjangnya, kali tebalnya ke dalam. Bahaya enggak Pak? Hah? Apa sih kejadian jauh? Dalam kau enggak ada otak. Dilulai. Hah? Apa dia? Itu fenomena terjadi di mana-mana. Ada juga tanah itu sudah diwakafkan oleh orang tuanya, diambil alih oleh anaknya karena harga tanah sudah mahal. Dulu sebelum ada kemajuan di kampungku, tidak ada jalan orang, tanahku diwakafkan nyaman. Lama dia mah tanahku lawogo, atau tidak jalan, diambil, tidak diakui wakafnya. Katanya ketika amahnya mau wakaf, amahnya pikun. Niananya apa ya? Aku pikun ya, pikun. Ya, pikun amak dendu datang pengurus kampung ke rumah kami. Amak kami lah neno disuruh wakaf, tak sah wakaf doroni. Kata hijau. Itulah yang terjadi saat itu. Enak cacau kota berpindah. Enak pokoknya kalau awak nanam kota nak kuliah mirip cacau sabah. Aku cacau bolanya. Orang kota harus berbeda dengan cacau sabah. Kalau sama bisa menambah sekolah. Kalau dia tidak kok Pak, bisa tanam bakuang. Apa? Bisa tanam bakuang kalau tidak. Yang bisa bakuang itu topi-topiong, danau wawa. Kalau datang hujan atau longsor, tanah awak bakuang. Tapi kalau tengah-tengah kampung, tengah-tengah daya, bisa tanam bakuang. Berjalan. Kalau berjalan beda tuh. Selain itu, bisa bakuang. Bercilok di wong sebelah. Ya Bu? Ya Bu?
Dia suah bang awak ambil tanah uang. Aku ni ke sekolah, ndek bang. Gua ambil 20 meter bang kokin bang ongkol di Malaysia ke Nyiman. Ndek kan tahun tu kurang tanah dia ni. Uang lu punya suwe. Yang kedua, apa bahaya yang akan didapatkan oleh orang yang merampas tanah orang lain atau menukar batok tanah? Batok tanahnya ditukar, dirubah. Apa yang didapatkan? Dia akan ditenggelamkan dari tanah yang dia suri tadi. Isu di padang mahsyar dia ditenggelamkan oleh tanah itu. Apa ni Nabi? Man akhadha minal ardi syai'an. Si barang siapa yang mengambil tanah orang lain sedikit pun, biasa kata, biar 20 cm, biar 10 cm, biwairi haqqihi, tanpa ada haknya untuk mengambil, kusifalahu bihi yaumal qiyamah ila sab'i arabin. Allah akan tenggelamkan ia sampai 7 lapis bumi. Sedap, ke bawah tempat, dilaki ke bawah tanah. Awak aja bawa badan itu babannya, Pak. Mau kalau seorang ladang kan, padi bawa badan ya, dua nih. Umpuy aja sebuah ni bayai kan boleh, apalagi padi, apalagi tanah yang ambil dipikun. Pamana nawai, tak tambayang nawak sakir kan? Ketika itu orang yang punya tanah tak mau lagi tanahnya, karena yang mau ketika itu adalah pahala dia ditukar. Awak pahala sang ini babelo tua, bangkrut. Kalau tidak ada pahala, mungkin dosa orang punya tanah dia yang ambil. Ayolah, batu ketompe. Yang ketiga, apa hukuman orang yang mencuri, memindahkan patok batas tanah? Allah bebani dia dan dia dikalungkan dengan tanah tersebut. Beda-beda ya. Kalau ibarat ladang tuh Pak, kalau musim hujan bu, baik lo tobe, lomak main luang. Kalau singkat ladang kan, kalau di kami itu peladang, ladang telui, tobenya. Kalau musim hujan lomaknya lombut, dia lo orang ini ya. Aja 0 kilo 9 ya. Tanah itu lurus bisa kayak ulek. Eda. Tanah puluh luwinya Pak, kok bisa pengencong-encong yang begini? Orang galang cina kok bosune nih, padahal tanah itu lurus dulu. Biar awak tanah awak yang di luar, asal tanah awak ngambil tanah awak, bahaya. Apa nih Nabi? Siapa saja yang menzalimi, ayyumar rajulin zalama shibran minal ardi, siapa saja yang menzalimi orang lain, baik dia sejengkal dia mengambil tanah. Itu kalau habis dari sejangkat lebih parah lah pulau ni. Sasa jangkat tak boleh, apalagi kalau buang buaya dari sejangkat tak boleh. Itu hanyalah tamsilan bahasa kiasan Nabi. Ketika itu Nabi yang ada di tangannya gini, walaupun dia sejengkal, dia ambil kata Nabi, itu akan dia pikul sampai ke padang mahsyar dari kuburnya. Ketika ditiupkan sangkakala pertama, seluruh makhluk mati, hancur dunia, bumi hancur, langit hancur. Yubaddilul Allah, Allah hancurkan bumi dan diganti dengan bumi yang baru, dengan langit yang baru. Matahari sajongkal, lihat apa di hadis yang lain, kamik dari mil, secelak mata. Cara apa secelak mata? Ibu apa nama celak mata? Apa namanya hitam bu? Secelak mata kata Nabi, matahari dekat ubun-ubun kita sudah tumbuh kuah benar. Di antara umatku nanti ada kata Nabi yang keluar dari kuburnya
Ditiupkan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil, keluarlah kita dari kubur. Innakum tusaruna, ada di antara kalian, kata Nabi, antara manusia ini, kata Nabi, yang berjalan kaki menuju padang mahsyar. Warubbanan, ada yang pakai kendaraan. Yang ketiga, watujarruna ala wujuhikum, ada yang diseret kakinya, wajahnya ke bumi. Kalau cilok tanda tadi cedapo kan? Cedapo ya kan 4 dari kuburnya ditiupkan sangkakala kedua, cedapo kan? Kalau ini berjalan kaki agak selamat seketek. Kalau wajahnya di dalam tanah itu dia gambar dulu. Adibu kepada masyarakat cedapo untuk mana? Tidak, cedapo untuk sudah tubuh sudah memikul beban tanah. Kalau pakai kendaraan dibawa oleh malaikat, kita pakai kendaraan kepada mahsyar, itu pertanda Bapak sudah masuk surga. Belum ditimbang amalan, belum dimizan, belum dihisab, itu pertanda kita selamat. Tapi kalau kita berjalan kaki, bisa saja kita dulu masuk neraka, baru ke surga. Kalau lemuko ke bawah dalam tanah kan, biegang kaki lah jolek neraka Pak. Berarti kalau pakai kendaraan sudah, bukan kendaraan buaya. Wallahu a'lam. Nabi tidak jelaskan seperti apa kendaraan orang yang dikeluarkan dari alam barzakh. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, isi korak 40 kan? Atau bagi orang. Yang keempat, dia akan menggopong tanah di pundaknya. Lalu dia bawa tanah tersebut menuju mahsyar. Sudah Pak. Memikul tanah sekobel tu, sedalam tu, sepanjang tu, selowe tu. Tapi kurawanya, tidak kata kurawanya. Bawa ember aja ada di kanan, terbawa. Apalagi padang mahsyar itu bukan sebentar. Lama di padang mahsyar kita 50.000 tahun. Tak sahira. Satu hari akhirat, apa kata Allah? Inna yauman mir rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Allah, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun dunia. Berarti apa ini dunia itu berapa jam? Tak sampai 2 jam. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Awak di padang mahsyar 50.000 tahun akhirat. Sodako apa? Pak, untuk awak tidak pakai baju. Yusarun nasu yaumal qiyamah kufata urata wurlan. Kita di padang mahsyar itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bersandal. Cobalah Pak, tidak pakai terompa, panen, terik matahari, jalan di aspal. Atau besok, kok gimana? Apalagi matahari sejongkal atau secelak mata, tidak pakai sandal. Urata, tidak berbenang. Tidak pakai baju awak, talabul. Apa talabul? Apa talabul? Talanjang boleh. Nah baju soleh itu Hurlan, tidak bersunat. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an. Awak laki-laki padusi dikumpul satu tompet. Apakah ketika itu kita saling lihat satu sama lain? Tidak tak tengok apa ni Nabi? Ulurim. Setiap diri hanya mengurus diri masing-masing. Tidak tak tengok punya uang dapur. Ya, tak tengok punya uang lewat dah. Ya, apa ni Aisyah, ya Rasulullah, apakah ketika itu kita laki-laki dan perempuan dikumpulkan di suatu tempat, apakah kita akan saling melihat satu sama lain? Apa jawaban Nabi? Ketika itu kalian hanya mengurus diri sendiri. Ya, likulli ri'im
yauma idzin sya'nu yughni. Tak bisa anak menolong orang tua, tak bisa orang tua menolong anak, tak bisa suami menolong istri, tak bisa istri menolong suami. Apa dalam Al-Quran Allah katakan dalam surah Abasa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Datang awak ke orang tua awak ke uwa awak ngaudo tolong dayen meminta uang mam pok ngolong-ngolong amno ia pada datang pundak dan kitana pai pulau ke ama awak wa ummihi wa abi pergi kita sama bunda kita dayen tu uwa ya wa amulu mambil tanah tu pok ngolong wa abi pai ke ayawa dek yong dolu yong kanto tanah di dari uang. Ada tetangga ayah punya kebun, tapi baik ayam dia. Kebun lawa. Wasahibatihi wa bani. Pai awak ke laki awak ilot ajo. Pai ke bini awak masuk ambil tanah uang. Likul limri'in yauma idzin sa'nu yughni. Ketika itu kita hanya mengurus diri masing-masing lepas. Nah, boleh. Lulu gue Pak nah boleh bisa nolong awak amal awak masing-masing amal awak masing-masing awak yang mencilok tanah uang awak mendosok anaknya lama anak tentu ya tentu buat tanah nyaya kami si gojo nininya kami si gojo nininya ya siapa nang buang nininya ayah ama anak datang tu era. Makanya kalau batas tanah lu kau dapat jadi pisang mati. Kalau pisang kau di mana you situ ye pindah kau kin. Dipotong sih kau pindah kau kin. Sama talang untuk talang apa? Enak, dilomang ke talang kan? Nah bisa ada tenaga pindah-pindah atau langsung dimati lu ye. Disiram, dipotong sih kau pindah kau kin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang terakhir, orang yang menukar batas patok tanah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilaknat itu aku diredoi atau disukai? Dibenci, dimurkai, tidak disukai Allah. Nomor dilaknat. Apa ni Nabi? La'anallahu man zabaha li wairillah. Dilaknat oleh Allah orang yang menyembelih untuk berbuat syirik bukan karena Allah menyembelih. Yang kedua, wala'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Nyosor yang jadi anak amat itu dah Allah laknat yang berdua. Nyosor yang jadi anak ayah itu orang yang kayak gitu dilaknat oleh Allah. Yang terakhir, wala'anallahu man ghayyara manar al-ard. Orang yang menukar patok tanah, batas tanah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurkai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tunggu ya, kata langsung kami yang di tanah uang berbalik. Pemua kata kau rumah rumah. Kau nu tanah uang tu balik apa? Kau senai penatuan kami jatuh kerana apa pak? Rela pak kami balik tanah kau saja kau jongkal. Rela balik. Kalau tidak rela kau ini atau rumah awak. Jangan sampai kena tanah orang. Ikut di rumah badang-badang ambil kain ada tempat jemuran tak ada, tempat palimban tak ada apa yang kata tanah orang palimban baru surah. Makanya sebelum bikin rumah dipikirkan mana tempat jemur kainnya, mana pembuangan air mandi kita, limbah kita. Jangan sampai air limbah kita masuk ke tanah orang tanpa diizinkan orang. Itu sama juga kezaliman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Waktu sampai berapa? Isa? Jam berapa? 7.45. Sampai 3 kita bagikan ukuran ya. Intinya apa yang Bapak Ibu bawa pulang di kajian ya, bahaya mengambil atau mengubah batas tanah ini. Yang pertama, kalau kita sudah menanam di tanah orang itu,
Kata Nabi, kita tidak berhak mengambil hasilnya. Tidak berhak mengambil hasilnya. Kalau ambil hasilnya itu mencuri kata Nabi. Karena itu bukan hak kita. Cuma kalau kita ada win-win solution. Apa win-win solution itu, Pak? Kesepakatan. Kami telah langsung menanam tanah wa'am. Mungkin mau upah bibit aja. Itu boleh. Orang tanah, ya, bisa dia mengasih duit kepada orang yang menanamnya, tapi sesuai dengan kemampuan orang itu. Ya enggak bisa awaknya tanah uang ambil kan? Yang kedua, kalau bangunan rumah kita sudah mengenai tanah orang, dibeli. Kalau tak boleh dibeli, maka perkecillah bangunan kita. Jangan sampai air hujan yang jatuh di panatuan awak jatuh ke itu penyakit awak. Orang itu tidak marah, cuma dalam hatinya dia akan berkeluh kesah. Ega mampu, tidak ada pikir dalam hatinya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum itu terjadi, makanya kita harus hati-hati. Yang ketiga, contohnya kalau bapak punya tanaman, ya, jangan sekali-kali menanam tanaman di ateajo. Artinya jauh sama ini diajo itu tanam bosi semen makin hilang sebuah dalau duyan makin godak manggi makin godak. Kalau pinang itu kate ndak godak ndak godak. Tapi kalau durian bisa punya awak tanam tapi lah godak lah ke tanah uang baik. Ada tanam dia apa tanam banyak ke tanah uang. Kita gitu juga ketika kita punya pokok jambu atau metoa masuk ke tanah uang, toh beda awak. Bewang buahnya mereka bewang lu. Kayaknya makan sono. Sampah kamu uang, sawak kamu uang. Itu perlu pikirkan, bapak-bapak, ibu-ibu. Itulah perkara-perkara di batas tanah. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Itu dulu yang dapat disampaikan. Kalau ada bertanya silakan. Kalau lebih tanya, kalau bagi orang lain. Ustaz. Tanyalah. Contoh apa tu? Awak nak tonton ajuk Ustaz. Ajuk ke ditonton dek orang tua awak kan, orang tua mati sudah. Sudah apa Ustaz? Yang sebelah sikon nak jual lewana, cendawan nak jual lewana orang. Aku satu ya, tengok suwe. Kalau bersuwe, nanti tengok surat kan ada. Sebelah selatan berapa, utara berapa, barat berapa, timur berapa. Satu. Yang kedua, kalau nak ada mawat, nenek mama mana ada? Atau paman awak, tanya kenyang. Kalau enggak, awak win-win solution sama orang yang punya tanah. Mano kesepakati kau. Ajar awak tu nak tahu tu awak sama mano sepakat. Rela kalau minta uangnya dah. Ya dia ada suwe ada sopong. Uang tu lah mati sudah. Dia. Kalau minta uang lah awak, asalnya awak ambil tanah kalau ambil tanah uang tadi sebut bahayanya akibatnya fatal. Ada apa? Itu masalah tanah kan. Yang pertama yang mau tanya soal tanah itu kan berbodi Jawa. Berbodi tanah. Yang sepadan yang orang membeli tanah loh. Berarti kan sama-sama dibeli. Setelah dibuat pengukuran, uang tanah uang kau pun pas. Jadi tentu awak tanah awak pas, tentu tanah pas. Kau ambil ukuran dalam suwe. Apa coro jalan kalmu tu. Makanya sebelum membeli hati-hati, pastikan dulu tanah itu ukuran sekian. Jangan percaya dengan suwe. Kadang-kadang dalam suwe itu tak sama. Kadang-kadang Indonesia turun di suwe apa ukuran pak dan sekian aturnya turun orang aparat kau desa lu mau ke tanah lu. Ndak asal lah, apa kan desa kamu di suwe sekian. Aja turunnya lang, jadi tidongnya itu tempat ya. Itu dia mau kau tidak sama ukuran. Yang sama lah biasa. Uang. Jadi kan secara hukum tentu berdalih masing-masing awak. Iya. Karena punya suwe itu tidak bisa jadi patokan gitu. Nah, jadi bagaimana awak ini bakal dia tahu jadi ukuran yang pastinya. Awak kok itu di ukuran pas awak. Kita banding nanti leh. Tidak ada lebih disuruh sini leh.
Enggak, pengadilan berarti tentu hasilnya tentu dengan dasar duit. Ini awak mancai jalan palu, bagaimana penyelesaiannya? Kalau inyo lemas berskoi kodu, berarti tidak jadi kodu ke pengadilan kan? Tetapi jawab itu secara agama Ya. Ampun tidak menjawab secara pengadilan nah. Tapi kalau kau kayu-kayu ke pengadilan, itu siapa yang kuat dalilnya, itu mana? Iya sih. Tapi kalau yang secara agama tadi saya berhati-hati membeli. Suwe tu betul le. Juga nak kok uang beli suwe dulu nak turunnya. Ada beli suwe yang bapak kurang banyak 20 kali 40. Uang cakup nak turun nah di beli je le. Yang saya cuma 7. Itu akibat tidak sama ukuran le. Ati budi ju yang kemanju. Itu dia cuma kau je le. Ya sama kami ya dia. Jadi hukumnya itu kan pengadilan tentu dasar hukumnya tentu tadi. Sehingga kan Kalau di pengadilan biasanya suwe itu suwe yang lama tahunnya. Gitu ya? Suwe yang lama tahunnya. Kalau yang baru beli bisa kalah. Karena suratnya baru. Pelamun orang amak konyo uang kau desa dia merosot. Ya. Alam ya. Betul. Abiu risalah orang apa kan? Kau bagikan Al-Qur'an, ya. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan selepas wirid kalau ada ya. Jawab bagi Al-Quran itu dulu yang dapat disampaikan. Maka berhati-hatilah kita mengambil punya orang lain yang berakibat fatal nantinya kita di padang mahsyar memikul 7 lapis bumi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau tak ada amalan kita, mungkin dosa orang yang kita zalimi itu yang kita ambil dosanya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Selepas ini kita bagikan wakaf Al-Quran dari komunitas Riau Mengaji sebanyak 20 wakaf Al-Quran. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu dulu yang dapat disampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.